Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Jana, NPM 1911070161, dosen pengampu Dr. Supia Mas Ayu MA, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah Keguruan, UIN Raden Intan Lampung 2021. Penelitian dan statistik. Pengertian penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Penelitian merupakan cara ilmiah. Penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu: valid, reliable, dan objektif. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Statistik deskriptif, yaitu teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Statistik deskriptif hanya digunakan untuk penyajian dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif yang disertai penghitungan sederhana untuk memperjelas karakteristik data. Statistik inferensial yaitu statistik yang berkaitan dengan analisis data sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Statistik inferensial untuk menguji hipotesis, baik hipotesis nol maupun hipotesis kerja, tentang adanya tidak hubungan perbedaan dan fungsi peramalan antara data variabel yang diuji. Statistik pendidikan dan penelitian pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu dilakukan dalam rangka penyajian, penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan memecahkan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Macam-macam statistik. Statistik deskriptif yaitu digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasi. Kemudian yang kedua, statistik inferensial yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya berlakukan untuk populasi. Dan yang ketiga, statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dan yang terakhir, statistik non-parametris yaitu bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat data berskala interval atau rasio, syarat pengambilan data secara random, distribusi normal atau normalitas, dan syarat-syarat memiliki varian yang homogennya atau homogenitas model regresi linier, dan lain-lain. Distribusi frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihan: dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, sedangkan kekurangan, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas.
Tepi bawah kelas diperoleh dengan mengurangkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas, sementara tepi atas kelas diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas atas kelas. Data statistik. Himpunan nilai, datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan, data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Cara menyusun. Data nominal yaitu data statistik yang cara menyusunannya didasarkan pada klarifikasi tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa matematika 2015-2016 menurut tingkat dan jenis kelaminnya. Kemudian data ordinal atau urutan yaitu data statistik yang cara penyusunan angkanya didasarkan pada urutan ranking. Contohnya hasil nilai statistik berdasarkan ranking. Dan yang terakhir data interval yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Bentuk angka. Data tunggal yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan, tidak dikelompokkan. Data kelompok yaitu data statistik tiap unitnya terdiri dari kelompok angka, contoh 80, 84, 75, 79. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data seketika yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan pada sewaktu-waktu saja, contoh pada semester Ghazal 2015-2016. Data urutan waktu yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan, contoh jumlah mahasiswa yang lulus dari tahun ke tahun. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang telah mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya yang pertama nilai rata-rata mean, dan yang kedua nilai yang sering muncul modus, dan yang ketiga nilai tengah atau median, dan yang keempat kuartil, desil, dan persentil. Ukuran penyebaran data. Suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Rata-rata mean data berkelompok digunakan untuk menghitung nilai ukuran-ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak. Agar lebih cepat, proses perhitungan dibantu dengan membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi. Macam-macam ukuran. Yang pertama jangkauan, yang kedua sampingan rata-rata atau data tunggal, data kelompok, dan yang ketiga sampingan baku, standar deviasi, data tunggal, data kelompok, dan yang keempat kuartil, data tunggal, data kelompok, dan yang kelima persentil, data tunggal, data kelompok, dan yang keenam koefisien variasi, dan yang terakhir angka baku atau nilai standar. Populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Syarat utama sampel representatif. Representatif sampel apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Kerepresentatifan sampel dipengaruhi oleh yang pertama homogenitas populasi, dan yang kedua jumlah sampel yang dipilih, yang ketiga banyaknya karakteristik subjek, dan yang keempat atau yang terakhir adekuasitas teknik pengambilan sampel. Dan yang selanjutnya homogenitas populasi. Aspek tempat atau geografis merupakan wilayah atau tempat subjek penelitian bertempat tinggal, contohnya provinsi, kabupaten, sekolah. Dan yang kemudian aspek subjek
yaitu jenis kelamin, umur, rasial, pendidikan, kepribadian, sejarah kehidupan, dan inteligensi. Aspek sosial yang mencakup kelas sosial, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan oleh probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang besar peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Kolerasi. Kolerasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen bebas dengan variabel dependen tidak bebas. Kolerasi berganda. Apabila beberapa variabel independen bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen tak bebas. Kolerasi parsial adalah apabila satu variabel independen bebas berhubungan dengan satu variabel dependen tak bebas. Macam-macam kolerasi. Koefisien korelasi Reng-Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang disimbolkan dengan R. Kemudian koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau kesepakatan antara nilai dugaan dengan data sampel. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut, adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y, variabel yang dipengaruhi atau dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas yaitu X, variabel yang mempengaruhi atau independen. Regresi adalah regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian, nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Berdasarkan jumlah variabel bebas, regresi sederhana, regresi berganda. Berdasarkan sifat hubungan kedua variabel bersifat linier dan bersifat non-linier. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.